Halo, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya sedang berada di sebuah villa di kawasan Bali ya. Saya pagi ini menyapa buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segenap doa dan harapan kita yang semesta dahulukan untuk Tuhan wujudkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, pagi ini seperti biasa saya akan sharingkan terkait cryptocurrency, crypto aset. Ya, sebenarnya apa cryptocurrency ataupun apa itu crypto aset? Nah, secara sederhana dan secara umum cryptocurrency ataupun crypto aset ini bagi orang umum di luar sana mengatakan bahwa cryptocurrency atau crypto aset ini merupakan mata uang digital, atau banyak orang yang menyebut sebagai aset digital. Nah, sebenarnya apa perbedaan yang paling mendasar antara cryptocurrency dengan crypto aset? Kalau perbedaan secara mendasarnya hampir tidak ada, saya bilang ya. Ini hanya penyebutan aja, pelafalan aja, dan lebih pasnya disampaikan di mana. Kalau istilah cryptocurrency ini merujuk ke mata uang digital karena ada kata current-nya di situ. Nah, apakah cocok kata cryptocurrency ini dibawa ke Indonesia? Ya, menurut saya kurang pas. Karena apa? Karena undang-undangnya di negara kita, undang-undangnya di Indonesia mengatakan bahwa alat tukar dan alat bayar yang sah hanya rupiah. Artinya, kita belanja tidak boleh menggunakan alat tukar dan alat bayarnya selain rupiah. Kita belanja di minimarket nggak bisa pakai dolar. Secara nggak langsung ini akan melanggar undang-undangnya. Nah, maka istilah cryptocurrency kurang tepat ketika dibawa ke Indonesia. Nah, lantas apa yang paling tepat istilahnya? Yang paling tepat adalah crypto aset. Ya, crypto aset. Apa itu crypto aset? Crypto aset itu sebuah aset digital yang mana memiliki sebuah nilai bisnis yang luar biasa. Crypto aset pertama kali atau cryptocurrency pertama kali itu ada dimunculkan namanya Bitcoin. Ya, 2009 muncul crypto aset bernama Bitcoin. Nah, kenapa di Indonesia lebih pas menggunakan istilah crypto aset? Karena kembali lagi ya, kalau di negara kita selalu kita rujukannya ke undang-undang. Nah, undang-undang Bapepti mengatakan bahwa seluruh crypto aset dari Bitcoin dan kawan-kawannya itu sudah sah dan legal diperdagangkan di bursa berjangka. Ya, jadi crypto aset seperti Bitcoin, Ethereum dan teman-temannya yang lain ini sudah sah menjadi sebuah komoditas. Nah, kalau komoditas sudah sah dan legal diperdagangkan di bursa berjangka. Ya, kembali lagi ini merujuk ke Undang-Undang Bapepti tahun 2018. Maka istilah cryptocurrency dan crypto aset sebenarnya secara sifat tidak ada bedanya. Hanya penyebutan, hanya pelafalan, dan hanya penempatan dia diucapkan di negara mana. Itu ya. Jadi cryptocurrency, crypto aset seperti itu penyebutannya. Nah, lantas bagaimana sih membedakan crypto aset? Kalau sama-sama kita tahu ya, crypto aset itu dibagi menjadi dua bahasan besar. Ada yang namanya koin dan ada yang namanya token. Crypto aset ada bernama koin, ada bernama token. Lantas apa perbedaan dari keduanya? Ya. Crypto aset secara gambaran besar asal muasalnya ini teman-teman pahami ini ya. Karena ini menurut saya sangat menarik sekali. Crypto aset secara gambaran luas asal muasalnya hanya menjadi sampah. Crypto aset hanya bisa diibaratkan seperti daun yang tidak ada harganya, seperti selembar kertas yang tidak ada nilainya. Lantas kenapa crypto aset bisa sangat berharga? Misal kalau kita bicara nilai bisnisnya, Bitcoin sekarang sudah cetak harga itu 130-an juta kisaran hari ini di market. Lantas apa yang membuat satu crypto aset itu bernilai sangat tinggi? Tidak lain dan tidak bukan adalah project bisnis yang dia usung. Bitcoin project bisnisnya apa? Iya, Bitcoin tidak ada project apapun, tapi karena Bitcoin menjadi pionir,
Bitcoin sudah ada banyak komunitas yang menggunakannya, maka Bitcoin bernilai sangat tinggi. Ethereum, Lite, Dogecoin dan sebagainya, semuanya mengusung project, semuanya mengusung sebuah ekosistem bisnis yang rapi. Crypto aset yang memiliki underlying bisnis yang jelas, crypto aset yang memiliki penetrasi pasar yang cantik, dia memiliki sebuah value yang tinggi di market. Nah, crypto aset yang tadi saya bilang ya, ada dua ada dua jenis besar. Ada yang namanya koin dan ada namanya token. Koin dan token ini tidak pernah merujuk ke benda fisiknya. Jadi kalau bicara crypto aset, kita tidak pernah bisa menunjukkan bahwa ini fisiknya, ini loh koinnya, ini loh tokennya. Bukan seperti itu. Tapi koin dan token ini hanya merujuk di simbol, ya, hanya merujuk ke simbol yang memudahkan kita untuk menghitung satuannya. Saya punya sekian koin, saya punya sekian token, ya. Jadi tidak pernah merujuk ke benda fisiknya. Lantas perbedaan dari koin dan token itu apa yang paling mendasar? Ada sebuah teknologi besar, ada sebuah teknologi baru bernama blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Teknologi blockchain ini sebuah teknologi baru yang dia punya sifat desentralisasi, yang dia punya sifat tidak tersentral di satu entitas tertentu. Satu teknologi yang bersifat open ledger, satu teknologi yang bersifat peer-to-peer, tidak ada third party yang mengontrol transaksi dalam lingkup blockchain. Nah, crypto aset itu berjalannya di atas teknologi yang disebut teknologi blockchain. Ya. Nah, perbedaan yang mendasar antara koin dan token adalah kalau koin dia punya blockchain-nya sendiri. Koin dia punya blockchain-nya sendiri. Karena crypto aset tidak bisa berjalan tanpa teknologi blockchain. Ya. Jadi itu penjelasan secara sederhananya. Lantas token seperti apa? Token tidak punya blockchain-nya sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Kalau koin dia punya blockchain-nya sendiri, kalau token dia nggak punya blockchain-nya sendiri. Lantas bagaimana kinerja dari token ini? Yang tadi saya sebutkan bahwa crypto aset antara koin dan token, ya, ini tidak bisa berjalan tanpa teknologi blockchain. Kalau koin dia punya teknologi blockchain, kalau token karena dia tidak punya teknologi blockchain, maka dia harus numpang di blockchain-nya ALT Coin. Nah, apa itu ALT Coin? ALT Coin itu adalah alternatif koin. Seluruh koin selain Bitcoin disebutnya ALT Coin atau alternatif koin. Nah, token ini karena dia tidak punya blockchain-nya sendiri, maka dia harus numpang di blockchain-nya ALT Coin. Ya, jadi sampai di sini jelas ya teman-teman semua ya. Cryptocurrency, crypto aset, koin dan token yang barusan saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Lain hari saya akan bikin video lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.